Baik, jadi seperti judul yang ada di sini, kita menjaga lingkungan sekaligus meraih keuntungan. Jadi untuk pengelolaan sampah sendiri ini bagaikan dua sisi mata uang. Jika dikelola dengan baik, dia bisa mendapatkan keuntungan atau berkah. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, ini akan bisa menjadi musibah. Seperti yang tadi sudah Romo sampaikan, bagaimana ketika tempat pembuangan akhir sampah itu sudah berlebihan kapasitasnya, itu bisa menjadi musibah untuk warga yang ada di sekitar. Next, Pak Noel. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kondisi volume sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh angka yang luar biasa besar ya. Per hari masyarakat di DKI Jakarta itu menghasilkan kurang lebih 7.000 ton. Dan ini nilainya terus bertambah setiap tahun. Jika 7.000 ton ini dikonversi sebagai lahan, ini mendekati 4 kali luas lapangan bola di Senayan per hari. Jika setahun, maka ada jumlah yang sangat besar sekali. Lalu dari 7.400 ton ini dapat kita lihat di sini sisa makanan yang kita konsumsi itu mendominasi sekitar 53%. Artinya sekitar 3.600 ton per hari itu limbah makanan dibuang. Dan dari sumber sampahnya sendiri itu hampir 60% penduduk di level rumah tangga yang menghasilkan limbah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Nah, di sini jika rumah tangga ini bisa mengelola sampahnya dengan baik, maka ada lebih dari tadi 3.700 ton, 60%-nya itu sekitar 2.000 ton, itu sampah bisa dikurangi jika dikelola dengan baik. Next, Pak Noel. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang mungkin sering kita lihat di sekitar. Bagaimana limbah-limbah organik itu berserakan, bisa menyebabkan penyakit, karena di sini nanti akan mengundang lalat yang membawa penyakit. Lalu juga cairan-cairan yang dihasilkan yang bisa mencemari lingkungan dari pembusukan sampah, lalu juga aroma tak sedap, dan ini umum terjadi di kota-kota besar. Di sisi lain, ada upaya yang bisa kita lakukan untuk merubah musibah dari sampah yang berserakan ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi. Bahwa sebetulnya ini adalah salah satu potensi yang bisa dikembangkan dan bernilai ekonomi bagi masyarakat yang mengelola dengan baik. Di satu sisi kita mendapatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan, di sisi yang lain kita juga bisa mendapatkan manfaat sosial. Seperti yang tadi Bapak dan Ibu sudah sampaikan sebelumnya, kita ingin menciptakan bumi yang lebih ramah, bumi yang lebih baik untuk anak cucu kita ke depannya. Apa solusi untuk pengelolaan sampah organik? Nah, di sini adalah salah satunya dengan melakukan budidaya black soldier fly. Next, Pak. Nah, black soldier fly ini adalah lalat tentara hitam. Ini berbeda dengan lalat yang ada pada umumnya yang menjadi sumber penyebaran penyakit. Kenapa dia tidak menyebarkan penyakit? Karena lalat ini tidak memiliki mulut. Jadi dia hidup hanya untuk berkembang biak. Setelah berkembang biak, dia mati. Dia hanya membutuhkan minum. Dan tapi mulutnya ini tidak membuat penyebaran penyakit melalui kontaminasi-kontaminasi pada zat-zat yang menimbulkan penyakit. Itu kelebihan dari lalat black soldier fly seperti yang ada di gambar ini. Nah, larva dari black soldier fly ini adalah seperti yang kita lihat di kanan ini. Umumnya kita sebut dengan maggot. Maggot ini
adalah produk yang bernilai ekonomi. Karena apa? Karena pertama kita bisa menjual secara fresh. Next, Pak Noel. Di sini secara fresh artinya, oke, sebelum ke sana, di sini kita bisa mengurangi sampah organik karena maggot ini bisa mengkonsumsi sampah dengan sangat cepat dibanding dengan kompos, dengan pembuatan pupuk kompos. 1 kilogram maggot ini bisa mengurangi sekitar 8-10 kilogram limbah organik. Salah satu produknya adalah ketika 20 hari ya dia bisa dijual secara fresh seperti yang ada di gambar ini. Next lagi, Pak. 1 kilogram maggot fresh itu saat ini di pasaran harganya Rp6.000. Ini sudah ada penampungnya. Jika diolah menjadi maggot kering, ini harganya bisa mencapai Rp45.000 sampai Rp50.000 di konsumen akhir. Jika dirubah menjadi tepung maggot, ini juga selain daya tahannya menjadi lebih lama, daya kapasitas simpan juga menjadi lebih kecil. Ini harganya juga sama, Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Bayangkan Bapak Ibu, dari sampah organik yang tadinya menjadi sumber penyakit, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Next, Pak. Siklus hidupnya pun cukup cepat. Di sini dia memiliki siklus hidup 45 hari. Mulai dari dia bertelur sampai jadi telur lagi itu 45 hari. Sedangkan untuk dijual secara komersil biasanya ini ada di level Instar 5. Sekitar 15 sampai 20 hari semenjak telur itu menetas. Jadi awalnya telur ini setiap lalat BSF yang kawin bisa menghasilkan 500 sampai 900 telur. Dalam waktu 15 sampai 19 hari dia menjadi prepupa. Itu berwarna kecoklatan. Dalam waktu 10 sampai 30 hari dia menjadi pupa, dia diam, tidak bergerak untuk menjadi lalat black soldier fly lagi. Dan setelah menjadi lalat black soldier fly, dia bisa hidup 5 sampai 8 hari. Setelah dia kawin, jantan meninggal, lalu yang betina bertelur, setelah bertelur dia juga akan meninggal, mati. Seperti itu siklus hidupnya. Jadi sangat cepat sekali. Terlebih di fase instar 2 sampai instar 5 di sini adalah fase yang cepat sekali melakukan konsumsi terhadap limbah organik. Jadi 1 kilogram maggot itu bisa mengkonversi atau mengkonsumsi 5 sampai 10 kilogram limbah organik tergantung jenis pakannya. Jadi jika 1 ton maggot maka bisa 5 sampai 10 ton. Jika 10 ton berarti bisa 50 sampai 100 ton. Bisa dibayangkan bagaimana potensi maggot ini bisa menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian permasalahan limbah organik jika dikelola dengan baik. Next, Pak. Jadi ini proses budidayanya. Ini yang paling kiri adalah kandang kawin. Jadi nanti di sini lalat-lalat ini akan melakukan aktivitas kawin. Setelah dia kawin akan bertelur. Nah, telurnya itu akan menempel di sela-sela kayu. Nah, kayu yang sudah kita siapkan. 4 hari dari telur ini akan menetas dalam waktu 4 hari. Dan ketika 4 hari kita pindahkan ke media. Nah, di sini di lab saya ini itu mahasiswa bisa menghasilkan sekitar 100 kg per bulan saat itu. Hampir sekitar 1 ton sampah yang bisa diolah. Nah, dalam skala rumah tangga ini memungkinkan untuk dilakukan karena di lab yang saya lakukan kemarin itu ukurannya pun 4 kali 8, 32 meter persegi itu sudah ada kandang lalat kawin, penetasan telur, pembesaran larva itu bisa menangani limbah organik sebanyak 1 ton per bulan. Jadi memungkinkan untuk dilakukan pada skala rumah tangga. Next, Pak. Lalu maggot juga
ini bisa diolah menjadi pakan ternak. Salah satu penelitian yang saya lakukan sekaligus penerapan pengabdian kepada masyarakat, kemarin saya melakukan uji coba di perguruan tinggi Sahid yang ada di Bogor. Jadi maggot ini mengandung protein sebanyak 40-50%. Lalu lemak 10-15%. Nah, itu bisa menjadi sumber protein dan lemak bagi ikan. Kemarin saya uji coba pada ikan lele. Nah, di sini hasilnya cukup baik, bisa mengurangi biaya produksi melalui efisiensi pakan sampai 20%. Hasil panennya juga cukup bagus, sehingga bisa direkomendasikan sebagai pengganti tepung ikan. Padahal awalnya ini kembali adalah sampah, namun bisa menjadi sumber protein dan lemak bagi hewan ternak. Dan hasil uji coba ya memang sedikit lebih lama, 5-10 hari, namun hasil pertumbuhan ikan yang terjadi cukup baik ketika kita menggunakan pakan atau pelet ikan dengan sumber protein berupa maggot sebagai pengganti tepung ikan. Next, Pak. Nah, ini ikan lelenya. Jadi dalam waktu 40 hari, 45 hari, ikan yang berukuran 11-12 cm itu bisa kita panen. Dan kemarin sudah saya pelihara lebih lanjut. Hingga saat ini ikan lele yang awalnya berukuran sekitar 15 gram sudah hampir 1,5-2 kilo per ekornya. Jadi cukup besar dengan menggunakan pakan buatan dengan sumber protein maggot. Jadi pertumbuhan ikan juga cukup baik dengan menggunakan pakan tersebut. Next, Pak. Lalu untuk skala rumah tangga bagaimana? Apakah memungkinkan? Memungkinkan sekali, Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini ada paket dari beberapa perusahaan. Di sini saya hanya memberi contoh. Jika memang Bapak Ibu tertarik bisa nanti searching. Salah satunya adalah Megabox. Jadi di sini nanti adalah paket untuk budidaya Black Sorrel Deer Fly skala rumah tangga. Jadi nanti Bapak Ibu dengan alat ini ya tadi ketika saya menggunakan 32 meter persegi ini bisa lebih kecil lagi. Lalu juga bisa diintegrasikan dengan budidaya ikan lele di dalam ember. Nah, ini adalah mahasiswa yang sedang melakukan penelitian saat itu, skripsi, dan beberapa sudah lulus. Mereka melakukan budidaya ikan lele dengan memberikan pakan buatan dengan sumber protein maggot sendiri. Kembali di sini hasil pertumbuhannya cukup baik dan ikan lelenya bisa dipanen. Selain itu juga kita bisa mendapatkan sayur-sayuran. Di sini atasnya kita berikan kangkung sehingga dari proses budidaya ini selain dapat ikan kita juga dapat kangkung gitu. Next, Pak. Itu namanya adalah budik damber, budidaya ikan dalam ember. Sehingga kita bisa mendapatkan ikan sekaligus sayur. Nah, jadi kalau pecel lele ini kita tidak hanya lele gorengnya saja, tapi juga ada serat dari kangkung yang dihasilkan. Itu salah satu kelebihan dari budik damber ini. Selain itu juga untuk skala rumah tangga, ketika Bapak Ibu memiliki hewan peliharaan seperti ayam ini, maggotnya juga bisa langsung diberikan kepada ayam. Karena tadi sumber protein dan juga lemak bagi hewan, jadi 40-50% ini sangat cocok untuk makanan pendamping ayam-ayam yang dipelihara. Seperti itu. Next, Pak. Jadi kesimpulannya ketika kita mendengar sampah itu pada umumnya sebagai salah satu masalah besar yang ada di perkotaan, maka sampah juga bisa menjadi salah satu sumber berkah jika dikelola dengan baik. Di sini maggot bisa berpotensi menjadi sumber protein bagi pakan ternak. Lalu juga dalam proses budidayanya sendiri nanti ada namanya kasgot bekas maggot. Itu adalah salah satu pupuk kompos yang memiliki kandungan NPK yang cukup baik, terutama untuk masa pembuahan dari tanaman. Saya sudah uji coba ketika diberikan
cascade pada tanaman juga hasil tanaman cabenya cukup baik, lebih tahan terhadap hama. Jadi selain dapat tadi sumber protein, kita juga bisa mendapatkan pupuk. Namun memang salah satu kendalanya ini masih belum terlalu banyak masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan limbah organik dengan menggunakan maggot. Oleh karena itu, ini adalah salah satu media yang bisa saya gunakan untuk mendorong, mari Bapak Ibu untuk melakukan aktivitas baik terhadap lingkungan dengan melakukan budidaya maggot. Karena tadi banyak manfaat yang kita peroleh, selain dari manfaat ekonomi, kita juga bisa memberikan manfaat positif terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat malam. Terima kasih Bapak atas materi yang sudah disampaikan. Ini banyak pertanyaan yang sudah masuk. Saya catat ada sekitar 12. Saya ingin Pak Noel ataupun Miranda dulu yang menjawab. Setelah itu mungkin Pak Abel yang akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan yang dari peserta webinar ini. Mungkin ini untuk Pak Noel atau Bu Miranda dari WKRI Asisi Tebet, Ibu Endang. Bagaimana caranya atau diapakan ampas dari penyaringan mijel? Apakah dibuang bersama sampah lain atau diapakan? Karena saya biasa selesai menggoreng, biasanya minyak bebas menggoreng itu disaring memakai saringan kopi. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Baik, sebenarnya Bu Mir nih lebih mantap nih Bu Mir. Tapi Bu saya Mir, dulu Bu Mir boleh ya. Bu Mir. Noel aja Pak Noel. Ya, Pak Stepan terima kasih. Ibu memang kami arahkan untuk sarankan untuk menyaring ya. Satu itu bisa disatukan Bu dengan sampah organik yang lain Bu ya. Sampah organik. Dan mungkin nih bisa connect ke dengan Pak Abel nih Pak. Apakah tadi yang kita goreng Pak bisa dijadikan base yang maggot Pak begitu Pak? Kalau bisa, maka ini benar-benar circular ekonomi yang sekali dayung 2-3 pulau terlampau nih Pak. Jadi tidak perlu dibuang lagi, tapi kalau mau diolah untuk maggot bisa begitu ya. Saya kira dari saya itu Pak, kalau memang tidak bisa Oke. mungkin ya disatukan dengan sampah yang lain Pak, sampah Ya. organik misalnya Pak. Mudah-mudahan terjawab ya Bu Endang. Lalu dari Bu Prenti ini mungkin bisa dijawab Pak Noel juga. Pickup minimal 7 jerigen. Per jerigennya berapa liter, Pak? Ibu Fenty memang saat ini kita punya jerigen 2 jenis Bu. Ada 18 liter dan 20 liter. Biasanya kita akan share yang 18 liter Pak. Jadi 18 liter minimal dikali 7 jerigen Pak yang perlu dikumpulkan. Baru nanti kita akan jadwalkan begitu. Tetapi Jadi satu lagi, satu jerigen itu 18 liter Pak. 18 liter ya? Ya. Oke. Tapi Ya. ingat Pak, tadi seperti saya sampaikan, ketika nanti dalam satu spot itu ada 2 titik yang setelah atau 3 titik ya, setelah di combine bisa 7 jerigen, itu kita akan tetap ambil Pak. Misalkan di Satora misal Pak ya, Thomas Rasul Pak itu ada 3 yang mengumpulkan Pak. Biasanya 3-3-3 gitu Pak. Tetap kita ambil begitu Pak. Ya, oke. Makasih Pak infonya dari Pak Noel. Lalu dari Romo Yadi, bagaimana kalau ada komunitas-komunitas di luar jaringan gereja mau bergabung? Karena yang hadir di sini juga sebenarnya ada komunitas non-Katolik. Itu Pak Noel. Terima kasih Romo. Saya jadi ingat sewaktu kita ada Zoom dengan webinar seperti ini dengan paroki, kalau nggak Keranji atau Clara ya, satu gereja di Serang, Banten Pak, bahkan menghubungi kami Pak, Romo, untuk minta ikut dilibatkan Romo. Mereka HKBP di sana, dan kami bilang kita terbuka ya, sepanjang memang tujuannya sama, misinya sama dengan kita Romo, jadi kita akan terima, termasuk saat ini pun kita menjalin kerjasama dengan salah satu masjid Romo di Bogor, di dekat Bendungan Katulampa. Mereka juga mengumpulkan di TPS 3R ya, Om. Jadi bagi kami sebenarnya kalau ini bisa diperluas ya, dan bahkan ada yang benar-benar ingin terlibat, kita bisa lakukan hal yang sama, Om. Memberikan perhatian yang sama bahkan ketika nanti dibutuhkan untuk webinar dan lain-lain. Ya, sekedar informasi Pak Noel, bahwa LDD itu juga pelayanannya kan banyak ke umat, ke warga masyarakat yang
ada di mana-mana ya di Keuskupan Agung Jakarta. Jadi yang notabene sebenarnya bukan umat Katolik. Jadi ini mungkin Romo Yadi akan menggerakkan masyarakat yang ada menjadi tujuan pelayanannya dari LDD. Mungkin juga ini bisa menjadikan satu gerakan untuk merawat bumi dan juga bisa menghasilkan berkat. Kira-kira itu, Pak. Lalu dari WKRI Pulau Gebang, mereka sebenarnya sudah mengumpulkan jelantah, tapi hanya baru lingkup WK saja. Itu mungkin hanya informasi ya, Pak. Jadi belum ke umat pada umumnya ya. Nah, lalu Romo Yedi juga menginfokan bahwa di sini juga hadir Romo B. Witono dari Sekolah Strada. Silakan disapa dulu, Pak Noel. Romo B, terima kasih sudah hadir Romo. Saya kemarin sempat WhatsApp Romo. Terima kasih Romo Yadi memberikan kesempatan Romo B juga. Mungkin Romo B ada di sini Romo bisa angkat tangan. Mungkin Romo B bisa mau menyampaikan sesuatu juga saya persilakan. Silakan Romo. Mungkin terlempar mungkin Pak. Oh, Kita lanjut ya, dulu Pak. oke. Oke. Jadi kira-kira itu pertanyaan yang bisa dijawab, yang sudah saya catat, nanti mungkin di belakangnya masih ada. Saya ingin Pak Abel dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi Pak Abel, ini dari Pak Pras dari LDD menanyakan, di wilayah kami sedang mengumpulkan jelantah, lalu bagaimana cara, oh ini dari ini ya Pak Pras, berarti mungkin Pak Noel yang masih menjawab. Di wilayah kami sedang mengumpulkan jelantah, bagaimana dan di mana kami bisa menjualnya. Sebenarnya informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Noel itu sudah sangat jelas. Mungkin dijawab lagi biar Pak Prasnya tambah jelas lagi Pak Noel. Ya Baik dijualnya pasti ke Pak. UKP dong ya. Ya Pak. Pak Prasnya dari gereja mana Pak? Paroki mana Pak? LDD. Oh dari LDD ya Sama Pak ya. dengan Romo Yadi. Oh, dan rumahnya. Pak Pras boleh nanti di kolom chat kami kasihkan nomor HP saya dan juga nomor HP rekan kami Pak Yosep yang akan mengurus collection. Setelah itu Bapak Ibu sekalian ketika setelah ini ada ketertarikan atau ada informasi yang perlu kita berikan ulang, kita akan bisa bilateral chat gitu ya, bisa WhatsApp gitu. Oke, terima kasih Pak Noel. Pertanyaan untuk Pak Abel dari Pak Harimul dari CU Barerot Gracia. Mohon info bagaimana komposisi pakan buatan untuk lele yang menggunakan tepung maggot. Mungkin bisa dijawab Pak Abel. Baik, Pak Stefan. Untuk komposisinya itu karena lele itu butuh protein 31% dan juga kandungan karbohidrat, lalu protein dan lemak, maka kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan lele tersebut. Jadi seperti yang tadi saya jawab di kolom chat, untuk maggot itu hanya protein dan lemak. Jadi kita perlu adanya karbohidrat, biasanya itu dari jagung, dari dedak, dari tepung kedelai. Nah, itu juga nanti dimix untuk menghasilkan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan pakan ikan lele. Seperti itu, Pak Stefan. Oke. Lalu ada informasi dari Pak Pras mengenai tepung maggot. Jadi saya sudah coba maggot untuk entok, cocok sekali karena hasilnya entok yang diberi pakan maggot itu lebih berisi. Itu informasinya Pak. Jadi menambah pengetahuan kita ya bahwa maggot itu memang bagus untuk pakan ternaknya. Ya, Pak. Lalu dari Ibu Endang, bagaimana caranya atau apakah BSF dimasukkan ke dalam ruang sampah? Mohon diulangi, Pak. Mungkin begini Pak, kalau BSF itu placeholder itu dimasukkan kemana supaya mereka bisa tidak berterbangan atau apa, bagaimana, atau ada ruangan khusus atau gimana gitu Pak? Iya, Pak. Jadi sebenarnya black soldier fly ini ada di alam, tapi ketika kita ingin melakukan budidaya,
kita perlu menyediakan ruang khusus, Pak. Tadi namanya kandang kawin, itu terbuat dari kasa hijau, bisa ukuran 1,5 x 1 meter jika skala rumah tangga. Nanti di sana pupa itu kita lepaskan 0,5 kilo sampai 1 kilo. Jadi nanti itu sudah bisa dihasilkan sekitar 5 sampai 10 gram telur BSF. Nah, dari 10 gram ini nanti bisa menghasilkan sekitar 20 sampai 30 kilo, Pak. Nanti siklusnya jika sudah dapat, maka kita bisa memproduksi maggot ini secara rutin. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ini tadi kalau Pak Pras menceritakan tentang entok. Nah, sekarang Bu Lucia itu memberi informasi bahwa tepung maggot bisa juga untuk pertanian. Jadi tidak hanya untuk ternak peliharaan, tapi bisa untuk pertanian. Karena beliau sudah punya beberapa pohon anggur dan buah lainnya yang diberi pupuk dengan tepung maggot. Saya kok jadi ingin merasakan rasa buah anggurnya Bu Lucia ya. Dengan apakah mempunyai rasa maggot gitu ya? Oke, dari Ibu Emma, WKRI di Barnabas. Apakah limbah sampah rumah tangga bisa digunakan untuk pelihara maggot? Ya, Bisa Pak, banget silakan, itu, Pak. Pak Stefan. Ya, Jadi menyambung tadi yang Pak Noel utarakan, ketika limbah jelantah tersebut apakah ditanyakan apakah bisa digunakan sebagai media untuk pakan maggot, itu juga sangat baik sekali. Karena di dalam limbah minyak itu kan banyak lemak dan juga protein, apalagi tadi ya menggoreng ikan, itu kandungan proteinnya juga cukup tinggi. Jadi justru itu memang salah satu yang membuat perkembangan maggot menjadi lebih cepat. Karena ketika kandungan nutrisinya lengkap, maka yang biasanya itu butuh waktu 21 hari, ini bisa 14 hari maggot itu sudah siap panen. Seperti itu, Pak. maggotnya enggak kolesterol ya, Pak? Enggak ya, Pak ya. Malah tambah Aman, subur ya, Pak. Pak ya. Malah bagus, Pak. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Romo Yadi, Pak Abel. Ya, Pak. Jadi maggot yang digunakan untuk pakan ikan lele dan pakan ayam, apakah harus diolah dengan bahan lain atau cukup maggot itu saja tanpa dicampur dengan bahan lainnya, Pak? Baik, Pak Stefan. Jadi saya pernah coba, Romo, hanya sekedar memberikan maggot kepada lele. Itu hasilnya kurang bagus karena untuk tumbuh kita membutuhkan atau lele tersebut membutuhkan karbohidrat. Jadi memang perlu ada kombinasi yang tepat. Jadi maggot ini ya sekitar 20-30% dari kandungan pakan tersebut itu menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Demikian juga dengan ayam. Ayam juga butuh karbohidrat untuk bergerak, jadi itu didapat dari jagung biasanya. Nah, kalau ini bisa lebih besar lagi, bisa 30-40% maggot yang diberikan dicampur dengan kandungan-kandungan lainnya, terutama tadi kandungan karbohidrat yang tidak terdapat dalam maggot. Seperti itu, Romo. Ya, baik. Kita lihat pertanyaan yang lain yang masih ada di kolom chat. Mengenai materi mungkin nanti kita bisa share ya. Saya yang belum punya, kayaknya sudah semua nanti bisa kita share ya ke grup-grup ya komunitas, mungkin ke WKRI, ke ketua PSE, lalu yang ke sekolah-sekolah nanti Pak Noel akan men-share-nya ya. Lalu ini ada pertanyaan dari WKRI Santa Helena. Konsumsi makanan yang dikukus informasi saja. Konsumsi makanan yang dikukus mengurangi penggunaan minyak goreng. Betul sekali ini. Lalu dari Ibu Endang, berkurangnya pengiriman minyak jelantah salah satunya karena masyarakat mengurangi penggunaan minyak dengan air fryer. Terima kasih. Itu mungkin juga salah satu kenapa 7 paroki itu tidak mengirim lagi, Pak. Karena mungkin umat yang ada di sana semuanya menggunakan air fryer, Pak. Lalu minyak jelantah yang terkumpul di paroki dikirim kemana? Itu Ibu Ana Sembiring dari WKRI
Santo Ignatius Loyola. Jadi dikirim ke OKB ya. Betul, Pak. Bu Ana Sembiring di OKB langsung ke Pak Noel, nomor kontaknya sudah ada, nanti silakan dihubungi. Lalu Santa Bernadette Pinang ya. Untuk merasa mempunyai terkendala dengan tempat karena sedang ada pembangunan gedung gereja. Tetapi WKRI masih mengumpulkan hanya ranting-ranting sehingga penjualannya memang di luar OKB. Tapi yang jelas yang penting adalah bahwa mereka tidak diolah menjadi minyak untuk recycle ya Pak ya. Lalu Ibu Lucia tadi maksud saya belum pernah memakai maggot. Saya bertanya apakah boleh ke tanaman itu. Oh Pak Abel, jadi tadi Bu Lucia sebenarnya mau bertanya bahwa apakah boleh maggot itu atau tepung maggot itu boleh dipakai untuk tanaman gitu Pak. Baik Pak Stefan, jadi kalau maggot dipakai buat tanaman kemahalan itu Pak. Oh Jadi kemahalan pakai ya. magotnya aja Pak. Jadi tadi sisa budidaya maggot itu ada pakan-pakan yang tidak habis atau ada juga dari limbah budidaya maggot sendiri. Ini adalah pupuk kompos yang baik Pak. Jadi ini saya sempat coba sebagai pupuk organik di cabai. Memang hasil dan juga pepaya itu hasilnya lebih manis Pak. Yang dihasilkan. Oke, baik. Padahal tadi saya pikir Bu Lucia sudah mempunyai anggur yang dipupukin dengan tepung maggot. Saya udah mau telepon ke sana loh Pak. Ini untuk Bu Miranda nih. Apakah ada kontak person atau komunitas yang bisa memberikan info cara membuat sabun dari minyak jelantah? Ini dari Ibu Emi WKRI Bekasi. Nanti menjadi perhatian Bu Mir ya. Boleh aja asal mereka ngundang. Ya. Jadi Bu Emi kami di Komisi PSE sebenarnya paroki-paroki itu siap mengundang kami, dan kami pasti akan juga siap untuk datang dan memberikan pelatihan atau memberikan informasi bagaimana seperti yang Bapak Ibu inginkan. Lalu dari Ibu Endang, tidak ada dari paroki mana, berarti minyak jelantah bisa langsung diberikan untuk pembuatan maggot, maksudnya mungkin pemeliharaan maggot gitu ya. Mungkin bukan minyak jelantahnya ya Pak ya? Atau bisa Pak Abel? Bisa Atau Pak. sisa minyak jelantah atau minyak jelantahnya? Sisanya Ampas. Pak, kalau minyak jelantahnya Ampas ya Pak kemahalan ya? juga Pak. Iya, karena apakah maggot itu tidak meminum jelantah Pak atau minyak? Pada prinsipnya maggot itu menyerap cairan Pak. Jadi Oh, itu oke. nanti dimix dengan limbah organik lainnya sehingga lengkap tadi karbohidrat, protein, mineral dari limbah. Nah itu yang nanti menjadi media pertumbuhannya. Oke. Tersebut. Ya. Bu Lucy, saya ngeri lihat maggot hidup. Gimana ya Pak ya? Kalau misalnya orang ngeri dengan maggot, mungkin ada cara lain Pak? Caranya ingat dampak ekonominya Pak. Oh ya, jangan ingat ngerinya ya Pak ya. Betul, Pak. Ingat berkatnya aja ya Pak ya, berkahnya Betul. ya. Lalu ini disampaikan tidak enak bikin sabun dari minyak jelantah. Sekedar informasi Bu Lucia, sebelum pandemi ke Komisi PSE pernah memberikan pelatihan bekerja sama dengan KKP, memberikan pelatihan cara membuat sabun dari minyak jelantah. Dan hasilnya sebenarnya bagus-bagus loh. Jadi bisa dicetak sesuai yang kita inginkan, lalu kita bisa memberikan perasa atau pewangi sesuai yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kalau kita melihat minyak jelantah yang hitam, yang coklat gitu, lalu yang berbau, tapi itu bisa dijadikan suatu produk yang bagus sehingga mempunyai aroma yang enak. Jadi itu informasinya Bu Lucia ya. Pak Abel dan Pak Noel, kira-kira pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta dalam webinar ini
sudah selesai kita jawab, atau saya masih memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder yang hadir di sini untuk menyampaikan dengan raise hand. Supaya supaya kita tuntas pada malam hari ini mengenal minyak jelantah, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan minyak jelantah supaya diolah menjadi berkat, lalu bagaimana kita mengelola sampah ini dengan memelihara maggot atau memberdayakan sampah ini dengan memelihara maggot sebagai salah satu hewan yang bisa mengubah sisa-sisa makanan, sampah, atau sisa-sisa sampah yang ada di rumah tangga ini sehingga menjadi sesuatu yang bisa memberikan penghasilan. Kita berharap kepedulian kita pada hari ini yang pada saat kita merayakan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2024 ini tidak hanya kita berbicara saja, tapi nanti bisa menjadikan sesuatu gerakan yang pada saatnya nanti bisa merawat bumi kita ini dengan lebih baik. Oke, yang terakhir ada yang raise hand dari Pak Boy dari Paroki Jagakarsa. Saya persilakan Pak Boy. Ya, malam Pak. Saya tertarik dengan sampah ya. Artinya ini sampah ini jadi apa? Kayak pandemi juga sih ya. Saya pernah mengikuti seminar mengenai sampah itu tingkat nasional waktu itu di gedung dekat hotel dekat Patani sana. Tapi memang sekedar wacana bicarakan, tapi tidak ada solusinya sih sebenarnya. Just untuk ngasih tahu aja. Tapi gini, minyak jelantah sebenarnya juga sudah saya kerjakan sebelum pandemi ya 2019 sebelum COVID. Saya sendiri udah terinspirasi untuk mengumpulkan jelantah. Bahkan ke lingkungan, saya itu juga saya cari sumbernya. Bahkan memang harus hati-hati mengenai jelantah ini jangan sampai dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Ya, memang dari akhirnya sampai sekarang pun saya masih mengumpulkan ya hasilnya pun saya akan berikan ke lingkungan dalam hal ini ke lingkungan lingkungan kami itu. Memang agak susah juga untuk mengumpulkan dari seksi tiap-tiap warga lingkungan, tapi itu juga sebagai tantangan lah. Tapi ingin saya tekankan adalah proses bagaimana sampah itu terjadi kan sebenarnya dari bagaimana memilah sampah gitu kan. Sampah makanan bisa menjadi maggot, kemudian minyak jelantah bisa didaur ulang juga. Nah, sayur-sayuran, buah-buahan bisa menjadi ekoenzim, ya kan? Nah, ini kan perlu edukasi ke warga yang sungguh harus intens di situ. Dan kemudian juga saya ingin bertanya sih sebenarnya, bagaimana dengan sampah plastik? Ada nggak channel di sini yang katakanlah kita mengumpulkan sampah-sampah plastik ini bisa menjadi kita katakanlah ada pabrik yang mengumpulkan sampah-sampah plastik itu. Karena saya sendiri, saya mengumpulkan plastik-plastik ini, sampah botol semuanya itu saya kumpulkan sebulan sekali sampai hampir 1-2 karung itu saya berikan ke pemulung. Jadi mereka daripada yang cari ini, mendingan kasih ke mereka. Ini kan sebuah gerakan juga. Jadi kalau misalnya ada juga bahwa sampah plastik itu bisa diberdayagunakan, itu alangkah lebih bagus juga. Dan yang terakhir, kalau bisa sih sebenarnya juga kita ada bank sampah ya. Itu sangat menolong sekali di tiap paroki itu. Bank sampah itu harus bisa lah. Cuma memang agak-agak susah karena skupnya mungkin kalau kita mengumpulkan dari warga itu memang agak susah juga. Tapi mungkin mulai dicoba di RT terdekat atau daerah paroki terdekat yang bisa kita kumpulkan sampah. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Boy. Ada yang mau menanggapi Pak Abel atau Pak Noel? Kalau kemarin Pak Boy, saya juga sempat dikontak oleh LH Katedral ya, gereja Katedral, dan mereka menanyakan hal yang sama Pak. Gimana kalau ada jumlah botol plastik yang jumlahnya sangat besar gitu ya. Kebetulan rekanan kami Pak di perumahan Sumarekon di Serpong Pak, salah satu perumahan premium yang ikut terlibat dalam gerakan mengumpulkan jelantah, mereka berkolaborasi dengan Buddha Suci Pak.
Jadi Buddha Suci benar-benar terkoordinir, mereka punya pasukan gitu katakanlah Pak ya. Dan mungkin nanti Pak, Bapak bisa mengotak langsung Pak Buddha Suci Pak. Mereka punya timnya Pak. Dan saya tidak tahu nanti mekanisme seperti apa Pak. Tapi yang pasti di perumahan-perumahan premium Pak di Serpong misalkan mereka sudah bergerak Pak. Dan mereka ada satu katakanlah tadi bank sampahnya ya Pak ya. Untuk mengumpulkan ininya Pak, mengumpulkan botol-botol plastik ya Pak. Oke. Jadi gitu ya Pak. Kalau sementara ini sampah lebih baik dikelola di paroki masing-masing. Karena kalau di keuskupan sepertinya agak-agak repot ya. Karena lokasinya itu sangat besar. Keuskupan Agung Jakarta itu sangat luas banget. Terima kasih Pak. Pak Boy, jelas ya Pak ya? Oke, jelas Pak. Tapi Oke. saya tambahkan satu lagi Pak. Oke. Saya pernah ada sebuah di pameran di PRJ itu ada sebuah kayak box kotak gitu, di mana kalau kita pakai aplikasi Pak, kita nyumbang botol bekas itu kita dapat poin Pak. Saya lupa plastik pay namanya kalau nggak salah itu. Itu bisa mungkin kita bisa bekerja sama sama dia, kita taruh kotaknya itu di setiap paroki, gereja mungkin itu bisa kita sumbangkan buat itu plastik pay itu. Kita dapat poin Pak gitu Pak. Itu juga bagus juga sebenarnya sih. Demikian Pak. Betul. Saya tambahkan Pak. Romo Kris itu Romo moderator Komisi PSE sebelum Romo Yadi. Beliau menerima tutup botol aqua atau tutup botol shampoo itu bisa dipakai nanti mereka akan daur ulang lalu dipres sehingga bisa menjadi meja, kursi, figura, macam-macam. Jadi Bapak Ibu dari paroki-paroki dari WKRI kalau mempunyai tutup botol bisa dikumpulkan lalu bisa diantar ke Cikarang di ADMI Cikarang gitu ya. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, lalu ada yang usul. Tadi ada dari mana ya? Raise hand, tapi sudah hilang. Nah, ini ada usul dari WKRI Albertus. Mungkin ada paroki-paroki yang ingin memberikan sharing, yang sudah ada sukses story lah mengumpulkan mijel. Adakah? Dari mana yang paling besar itu adalah Yohanes Paulus kedua ya? Iya Pak Noel ya? Ya, Bantar Gebang Pak. Itu stasinya Arnoldus Bekasi ya. Stasinya Bekasi. Di sini yang hadir siapa Bu Prenti bukan ya? Ada Pak Heri, Pak. Pak Ada Heri Pak itu Heri. yang mengawali, Pak Herianto. Oke, Pak Mungkin Pak Heri. Heri bisa sharing. Ya, silakan Pak Heri. Masih adakah? Selamat malam, Pak Stefan, Ya, Pak Heri. Romo, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dikasih kesempatan untuk sedikit sharing aja. Jadi untuk gerakan minyak jelantah itu sebenarnya memang lama ya Pak. Tapi tidak gampang ya. Pak, suaranya hilang Pak. Sama dengan bank sampah. RT/RW. Pak Heri suaranya hilang Pak. Hilang ya. Ya. Sinyal ya Pak ya? Sudah Pak, Oh sudah. ya, ya. Pak. Oh ya. Jadi singkatnya adalah sebelumnya kami terlibat di bank sampah di RT/RW, tapi ada informasi dari Bu siapa kemarin ya, yang dari PSE mengarahkan ke OKB karena ini adalah rekomendasi dari PSE KAJ. Ya, dari Bu Miranda, Pak. Bu Miranda, oh ya Bu Miranda. Bu Miranda ada di sini ya. Terima kasih Bu Miranda. Itu saya dirahkan ke situ. Dan sebagai informasi saja Bapak Ibu sekalian bahwa untuk ini kan kami gerakan YP2 ini adalah stasi ya, bukan paroki. Memang PR kami adalah ini gerakan ini sebisa mungkin menjadi paroki. Ini aja masih stasi aja udah lumayan. Kalau itu gerakannya bisa menjadi separoki, tentu saja dampaknya tentu akan lebih besar. Dan hebatnya lagi adalah hasil dari penjualan ini kami gunakan untuk mendukung proses pembangunan gereja. Yang saat ini kebetulan kami sedang berjuang untuk pembangunan gereja di Santo Yohanes Paulus II.
Dan puji Tuhan, itu disupport oleh teman-teman semua, terutama lingkungan hidup, dan kebetulan Bu Prenti di sini adalah sebagai ketua bidang kesaksian, membawahi lingkungan hidup yang selalu support gerakan kami. Harapan kami juga sebenarnya ke depan, seperti yang sampaikan Pak Boy tadi, saya selaras nada juga dengan yang disampaikan tadi Pak Boy. Bagaimana gerakan-gerakan ini bisa kita saling bersinergi, kami di stasi ataupun di paroki bisa ada semacam grup atau kelompok. Jadi contohnya minyak jelas sekarang udah ada nih, sudah ada pengepul OKB, terima kasih OKB. Tapi bagaimana yang lainnya? Misalnya sampah organik, tadi sudah ada Magot. Kebetulan kami juga ada gerakan Magot juga pernah kita adakan. Ekoenzim juga kita sudah ada gerakannya di lingkungan hidup. Tapi yang plastik ini nih, sekarang plastik ini jujur kami saat ini ada kesulitan bagaimana sampah plastik ini bisa diberdayakan. Selain tadi Pak Stefan mengasih informasi untuk bisa didaur ulang menjadi kerajinan, tapi ada hal lain yang mungkin yang bisa berdampak ekonomi. Misalnya tadi ada box. Saya sempat dihubungin teman-teman dari, kalau mungkin ada di Monstras kalau nggak salah ya, Monstras, terus itu pojok plastik, tapi saya belum follow up itu. Jadi mereka punya semacam mekanisme untuk jemput bola juga. Tapi kalau ada dari rekomendasi dari KAJ mungkin bisa kami hubungin dan nanti kita bisa jadikan gerakan yang tanda kutip adalah menjadi kolektor sampah. Itu akan luar biasa gerakan itu. Jadi umat tidak hanya kolektor uang, tapi bisa kolektor sampah. Dan itu menjadi salah satu pertobatan ekologis, apalagi sekarang di dalam masa prapaskah. Serasa itu Pak, Ibu, Romo yang bisa saya sharingkan. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Bapak Ibu kayaknya sudah cukup malam. Mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus PSE Paroki yang ada di Keuskupan Agung Jakarta, lalu para ibu-ibu WKRI yang sudah hadir di sini, lalu Komisi Keadilan dan Perdamaian, saya lihat tadi ada Bu Liana, lalu dari sekolah-sekolah Katolik ada Teresia, Tarakanita, mungkin yang perwakilan dari Strada juga kepada Romo B. Witono, lalu kepada para narasumber, Bu Miranda, Pak Noel, Pak Abel, yang sudah memberikan kita pencerahan mengenai minyak jelantah dan pemberdayaan sampah. Juga mungkin dari panti asuhan yang ada di Cibubur, Yayasan Norwegia. Lalu spesial kepada Bapak Dr. Salman Habeahan yang sudah juga berkenan hadir di sini mendampingi kita semua. Syukur dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini. Mungkin ada yang tertinggal. Saya juga ingin menyapa Suster Tresio. Suster Tresio, teman dari Semarang, bisa hadir di sini. Halo Suster, selamat malam. Saya lihat tadi Suster masih ada. Suster Tresio. Baik, mungkin Suster Tresio lagi di mute ya. Baik Bapak Ibu, Romo, Suster, dan Bruder yang hadir di sini, kita akan tutup semua rangkaian webinar kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan ini menjadi gerakan kita bersama untuk merawat bumi kita, sehingga bumi yang kita tinggali saat ini juga nanti bisa kita wariskan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang dengan bumi yang lebih sehat, bumi yang lebih memberikan berkat kepada kita semua.